Menginjak acara selanjutnya yaitu hikmah sawalan dan halal bihalal yang akan disampaikan oleh Habib Saleh Al-Jufri LC yang berasal dari kota Surakarta. Kepada Habib Saleh Al-Jufri LC kita persilahkan. Allahumma sholli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan wa ikhlasahuma wa dawamahuma birahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin amin amin ya rabbal alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas segenap nikmat yang diberikan kepada kita. Yang saya muliakan para sesepuh bini sepuh, pengurus umum persaudaraan Setia Hati Terate atau yang disingkat dengan PSHT. Yang saya hormati Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate Bapak Dr. Insinyur Muhammad Taufik MShi. Yang saya hormati Ketua Majelis Luhur Bapak Insinyur Edi Asmanto. Yang saya hormati Ketua Majelis Ajar Bapak Insinyur RB Wiyono yang telah hadir bersama-sama kita pada kesempatan pagi menuju siang hari ini, dan segenap pengurus pusat PSHT se-Indonesia yang datang dari berbagai daerah berkumpul bersatu padu dalam acara ini. Insya Allah semuanya jejak langkahnya, usahanya, upayanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga perkumpulan kita ini membawa keberkahan dan juga manfaat untuk kita fid dini wad dunya wal akhirah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini suasananya enak sekali, berangin berangin, dan pokoknya saya rasa juga hati panjenengan sama dengan suasana saat ini. Semuanya sejuk, adem, semuanya insya Allah datang dengan sukacita, datang dengan kebahagiaan, karena memang ya kita itu kalau hatinya bahagia, senang, insya Allah umurnya panjang, badannya sehat, rezekinya lancar. Amin. Yang ketiga ini paling banter nih. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ulama kita menyampaikan bahwa cara bersyukur yang paling dicintai oleh Allah yaitu dengan banyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau kita itu setiap hari ya minimal dalam sholat kita membaca surat Fatihah.
Di dalam surat Fatihah itu ada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika ada seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka hamba tersebut insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Karena tidak ada satupun orang hidup di dunia ini kecuali dapat nikmat dari Allah. Nggih napa mboten? Setiap dari kita pasti dapat nikmat. Orang yang hidup itu pasti diberikan nikmat. Nikmat yang pertama ya nikmat hidup. Betapa banyak orang-orang yang ada di sekitar kita, dulu ada bersama kita, sekarang sudah tidak ada. Berarti nikmat hidupnya telah dicabut oleh Allah. Begitu juga dengan nikmat sehat. Ada orang-orang di samping kita, keluarga kita, orang tua kita. Sekarang nikmat sehatnya dicabut oleh Allah. Terbaring sakit di rumah sakit dan lain sebagainya. Begitu juga kalau kita hitung satu demi satu nikmat-nikmatnya Allah, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu, kita tidak disuruh untuk menghitung nikmat, akan tetapi kita disuruh untuk mensyukuri nikmat. Karena ketika kita bersyukur atas nikmat Allah, maka ada dua manfaat yang akan kita dapatkan. Nah niki diperhatikan nggih. Ini penting niki. Kenapa kita itu perlu bersyukur kepada Allah? Ulama kita menyampaikan ada dua manfaat dalam bersyukur kepada Allah. Yang pertama adalah qaidul maujud. Apa itu qaidul maujud? Akan menjaga apa yang telah dikasih oleh Allah. Amin Allahumma. Dengan sekarang ini, ya yang paling nyata lah, ya sekarang ini kita nikmatnya apa ini? Masya Allah, jenengan jadi pengurus, ya pengurus umum PSHT. Ini yang saya tahu banyak sekali nih, anggota PSHT ini. Saya masuk di Nganjuk, saya masuk di mana-mana, pokoknya ada itu di kampung-kampung gambar ini ada nih. Masya Allah. Ini berarti apa? Satu Indonesia ini sudah sangat tersebar luas dari banyak pengurus. Panjenengan adalah orang-orang yang dipilih. Makanya ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya panjenengan semuanya yang ada di sini selalu didoakan oleh para anggota-anggota panjenengan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah itu dia akan menjaga nikmat yang Allah telah berikan kepadanya. Ini manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, soidul mafqud, akan mendatangkan apa yang belum dia dapatkan. Saya yakin ini yang hadir di sini ya kelihatan dari raut wajahnya masing-masing. Saya lihat nih, wah banyak keinginan nih, cita-citanya banyak saya lihat nih. Ya nama badan. Ada yang mau ini, ada yang mau rumah, ada yang mau apa? Nambah apa tuh Pak? Oh, nambah rezeki insya Allah. Ini kalau nambah ini ambigu, bahaya nih, ditafsirkan macam-macam gih. Punya keinginan, punya ini, punya ini, punya ini. Kalau keinginan dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-hammu. Hammu itu adalah keinginan. Ketika ada keinginan tidak terwujud, itulah yang membuat orang banyak stres. Nggih napa mboten? Apalagi ini udah dekat Pilpres, sudah dekat pemilihan, banyak orang yang mencalonkan diri untuk menjadi pejabat, ternyata tidak jadi. Akhirnya apa? Ya stres. Karena apa? Keinginannya tidak terwujud. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham. Ham itu keinginan yang tidak terwujud. Wal hazan, kesedihan atas masa lalu yang buruk. Ini dua hal yang membuat banyak dari kita stres. Tapi insya Allah di sini tidak ada yang stres. Insya Allah di sini semua keinginannya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masa lalunya tidak membuatnya sedih untuk menjalani masa depannya. Amin amin ya rabbal
alamin. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, halo, halo, kalau kita ingin menjaga apa yang sudah kita miliki dan mendatangkan apa yang belum kita miliki, maka harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Harus banyak bersyukur. Harus banyak bersyukur. Setiap hari dengan sholat 5 waktu, dijalankan itu Pak. Penting itu Ibu. 5 waktu itu adalah ajimat. Ya, khusus orang-orang Islam itu adalah ajimat. Itu adalah hal yang tidak bisa ditinggal. Karena orang muslim yang menjaga sholatnya berarti dia telah menunaikan tugas syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penting sekali. Kemudian juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan. Menjadi orang baik itu juga adalah cara kita untuk bersyukur kepada Allah. Karena orang yang hanya memperbaiki dirinya dalam hal ibadah, dalam hal ritual, akan tetapi dia tidak baik kepada sesama makhluk Allah, ini juga masih kurang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya harus ada keseimbangan. Orang yang baik ibadahnya harus baik sosialnya, ritualnya oke, sosialnya juga oke. Jangan ritualnya baik, sosialnya tidak baik. Atau sosialnya baik, ritualnya tidak baik. Tidak seimbang ini hidup. Artinya apa? Ada ketimpangan dalam kehidupan kita. Untuk mencari keseimbangan, maka harus ada dua-duanya. Ngerti nggih? Ritualnya jalan. Ritual ini sebenarnya tidak susah bapak-bapak, ibu-ibu. Ritual itu yang tiap hari ya sholat 5 waktu. Tiap minggu ya buat bapak-bapak khusus Jumatan nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu ndak ada Jumatan. Ibu-ibu kalau dengar khutbahnya setahun 2 kali. Wah, Idul Fitri sama Idul Adha. Kalau bapak-bapak Masya Allah setiap Jumatan dengar khutbah. Makanya ada yang bertanya kepada saya Pak Ketua, kenapa kalau pengajian itu banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak? Saya jawab, karena bapak-bapak itu udah puas sama ceramah. Setiap Jumatan dengar ceramah. Ibu-ibu kan jarang dengar ceramah, makanya semangat ibadah, semangat hadir majelis taklim dan lain sebagainya. Nah ini saya bela bapak-bapaknya nih. Saya bela bapak-bapaknya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, harus ada keseimbangan dalam hidup ini. Ya, ritual kita bagus, sosialnya kita juga bagus. Nah, di sini saya ingin mengambil satu contoh untuk kita semuanya. Ada satu contoh yang bagus dulu di zamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu bertanya, ada seorang wanita. Jadi sahabat ini berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada seorang wanita meninggal dunia, kanat tasumun nahar wa taqumul laila. Perempuan ini di siang hari dia puasa, malam hari dia tahajud. Halo. Kira-kira kalau ada orang yang setiap hari puasa, Ramadan puasa apa mboten? Ya pasti. Setiap hari, bukan Ramadan aja, setiap hari dia puasa. Artinya apa? Ibadah-ibadah wajib telah dia laksanakan, ibadah sunnah juga dia banyak. Sholat tahajud dia laksanakan. Sholat tahajud dia laksanakan, apalagi cuma sholat 5 waktu. Artinya apa? Secara ibadah perempuan ini perfect, sempurna. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana keadaan perempuan ini? Dia meninggal dunia dalam keadaan hidupnya dulu dia senang sholat tahajud, dia senang puasa tiap hari. Akan tetapi wakanat tu'dzi jironaha, akan tetapi dia punya kebiasaan buruk.
Apa itu? Dia sering mengganggu tetangganya. Sering diusik, sering dihasuti, sering berbuat buruk. Ini kalau kita dengar berita ini yang akhir-akhir ini nggih Pak. Ada berita ini di Sidoarjo. Ada orang Sidoarjo di sini? Ada. Ada yang dari Sidoarjo? Enggak ada nggih? Alhamdulillah. Jadi aman saya cerita nih. Itu mohon maaf Bapak-bapak Ibu-ibu di Sidoarjo. Saya lihat beritanya itu diterekam CCTV. Selama 15 tahun ada seorang ibu-ibu, mohon maaf, membuang kotoran manusia di depan rumah tetangganya. Setiap hari. Jenengan bayangkan kira-kira ini kalau cuma sehari 2 hari enggak apa-apa, ini 15 tahun Pak. Selama 15 tahun. Sudah dimediasi dan lain sebagainya, akhirnya sekarang sudah diangkat ke persoalan hukum. Intinya apa? Ada orang yang baik ibadahnya wahai Rasulullah, akan tetapi dia buruk kepada tetangganya. Bagaimana keadaan orang ini? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar. Perempuan ini masuk dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal kalau mau dibandingkan dengan ibadah kita, ya jauh Pak kita nih. Jauh. 5 waktunya kadang-kadang terlambat. Subuhnya kadang-kadang, sholat subuh katanya, sholat subuh di waktu duha. Ada kayak gitu Pak? Sholat subuhnya di waktu duha. Nah, orang-orang heran, ini kok duha pakai kunut nih. Ini duha ajaran apa nih? Nah, padahal dia sholat apa? Sholat subuh. Ini orang ini Masya Allah sempurna ibadahnya, akan tetapi buruk sosialnya. Apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi, tempatnya adalah neraka. Maka ini jadi pelajaran untuk kita semuanya. Menjadi orang soleh di dalam ibadah itu tidak cukup. Akan tetapi harus ditambah dengan kesolehan sosial. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk menjadi orang yang baik. Ngaten nggih? Ngaten nggih? Jadi orang baik bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan kita itu hanya baiknya di masjid. Di masjidnya Masya Allah, penampilannya, gayanya, ibadahnya kayak para malaikat. Tapi pas di luar masjid kayak setan, mohon maaf. Di dalam masjid Masya Allah kayak Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Tapi keluar dari masjid kayak Abu Lahab. Di dalam masjid Masya Allah orang soleh. Kayak Nabi Musa alaihissalam, di kantor kayak Fir'aun. Marah-marah, tidak sabaran, sering menindas bawahannya, dan lain sebagainya. Nah ini yang harus kita perhatikan semuanya. Jadilah kita soleh, jadilah kita orang baik dimanapun kita berada. Ngaten nggih? Ya dimanapun. Dan cukuplah Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita semuanya. Orang yang ingin bahagia, orang yang ingin selamat, maka dia harus menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan hidupnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini memang di zaman namanya zaman Android. Nopo? Android. Oh, zaman Android ini pokoknya kapan saja di mana saja main handphone. Nggih napa mboten? Bangun tidur pegang handphone, sebelum tidur pegang handphone. Mau makan pegang handphone, mau tidur, mau minum pegang handphone. Kapan saja kita pegang handphone.
Pengajian juga main handphone. Ada nggak orangnya kayak gitu di sini? Banyak tuh. Allah. Ya insya Allah yang dilihat pengajian. Gitu. Pengajian apa Pak? Live streaming. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena kita kan suasananya halal bihalal. Ya halal bihalal itu sebenarnya sejarahnya itu digagas dan diawali oleh Mbah Wahab Hasbullah, Tebu Ireng atau Tambak Beras Jombang. Saya dengar juga pendiri dari PSHT itu dari Jombang, dari Madiun Jombang ya Jawa Timur. Nggih. Jadi Mbah Wahab Hasbullah itu ceritanya beliau itu dimintai pendapat oleh Pak Soekarno, presiden pertama kita. Karena pada saat itu, pada tahun 50-an, pasca kemerdekaan Indonesia, terjadi gejolak antara para politisi dan pejabat negara pada saat itu. Ini namanya kan negara baru. Makanya ada pro kontra, setiap ada keputusan apa, ada yang suka, ada yang tidak suka. Pak Karno ini bingung gimana caranya ini bisa mengademkan suasana. Lagi panas, lagi bergejolak, ini bagaimana caranya supaya ini adem, ayem, supaya negara ini cepat pembangunannya. Maka diundanglah Mbah Wahab Hasbullah, bagaimana kira-kira Kiai kami minta pendapat jenengan. Maka Mbah Wahab Hasbullah itu memberikan ide mengadakan acara yang disebut dengan halal bihalal. Ini halal bihalal ini cuma ada di Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya dulu sekolahnya di Sudan, saya sekolahnya dulu di Afrika. Saya sudah keliling di negara-negara Arab, saya cari acara halal bihalal itu, enggak ada. Namanya itu halal bihalal itu enggak ada. Ya kecuali kalau saya pergi ke KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, itu ada halal bihalalnya. Tapi selain itu ya enggak ada, memang ini tradisi Indonesia. Tradisi Indonesia yang sangat baik yang dilestarikan hingga saat ini. Dan tepatnya itu diselenggarakan pada bulan Syawal. Sebagaimana kita saat ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya mulai kondusif keadaan tersebut ya pada saat itu. Para politisi, para pejabat akhirnya adem, bisa mengumpul, bisa musafahah, jabat tangan, kemudian akhirnya apa ya negara kita menjadi stabil lagi. Makanya acara-acara seperti ini perlu kita jaga. Apalagi panjenengan semuanya yang ada di sini adalah organisasi yang besar. Perkumpulan-perkumpulan seperti ini memang adalah hal yang harus ada. Harus ada karena semakin besar sebuah organisasi maka semakin besar juga tantangannya. Nggih napa mboten, Mbak? Jenengan yang paling paham lah. Saya bukan orang PSHT soalnya. Tapi saya senang dengan PSHT. Insya Allah PSHT jaya. Nggih. Ini cabangnya katanya sampai di luar negeri ada, Pak. Nggih. Alhamdulillah. Ya kadang-kadang nanti kapan-kapan mungkin ada program jalan-jalan berkunjung ke cabang-cabang PSHT gitu. Untuk pengurus, tapi bayar masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ngambil contoh dari diri Rasulullah SAW. Nah, karena Rasulullah SAW ini datang kepada kita umatnya membawa misi. Dan misinya Rasulullah itu beliau rangkum di dalam hadisnya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Makanya kalau ada orang yang intisab, yang memiliki kaitan dengan agama Islam tapi dia jauh dari akhlak, berarti dia belum sempurna. Karena apa? Kesempurnaan Islam seseorang ketika dia memiliki akhlak. Nggih napa mboten?
Oleh karena itu akhlak yang harus kita pelajari itulah adalah akhlaknya Rasulullah. Nah, sekarang saya mau ambil contoh. Karena kita ini dalam konteks halal bihalal. Tadi saya sudah kasih prolog bahwa halal bihalal ini tujuannya apa? Untuk menyatukan, untuk mengademkan suasana. Karena namanya manusia itu bapak-bapak ibu-ibu, antara kepala satu dengan kepala lainnya tidak bisa disatukan. Tapi yang patut kita syukuri, kita sebagai bangsa Indonesia sudah terbiasa dengan perbedaan. Makanya konflik-konflik seperti ini di Indonesia insya Allah akan segera selesai. Ya, saya tidak menyebut konflik apapun. Tapi intinya kalau kita ingin sempurna di dalam intisab kita kepada Rasulullah SAW, maka kita harus jadikan beliau sebagai panutan. Ini saya ambil contoh bapak-bapak ibu-ibu. Beliau Rasulullah SAW sebelum beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, pasti kita yang ada di sini semuanya sudah baca sejarah kehidupan Nabi nggih. Beliau yang hijrah itu bapak-bapak ibu-ibu, kenapa beliau memilih kota Madinah? Ini jadi pertanyaan sebenarnya. Kenapa bukan kota yang lain? Kenapa harus kota Madinah? Di sini kalau kita baca sejarah, kita akan menemukan karena orang-orang Madinah lah yang siap untuk menjadi pengawalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah tawarkan kepada semua orang. Siapapun baik yang ada di Mekah, tapi hanya beberapa orang yang beriman. Beliau berdakwah akhirnya pergi ke negeri Taif. Ternyata di Taif tidak mendapatkan respon yang baik. Akhirnya apa? Orang-orang yang datang di musim haji, jamaah-jamaah haji itu, jadi sebelum ada Islam itu bapak-bapak ibu-ibu, haji sudah ada. Orang-orang yang datang ibadah haji ini, semuanya disamperin oleh Rasulullah. Ditegur oleh Rasulullah, ditawarkan untuk masuk ke dalam agama Islam. Tidak ada satupun dari mereka yang menerima Rasulullah SAW dalam usaha yang pertama. Nanti usaha yang kedua di tahun yang berikutnya datang orang-orang dari Madinah. Kemudian mereka ini ditawarkan oleh Rasulullah SAW. Apakah kalian mau masuk ke dalam agama Islam? Sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Apa jawab orang-orang Madinah? Wah, ini kesempatan katanya. Sebab kita di Madinah itu sudah mendapatkan bocoran informasi dari orang-orang Yahudi. Jadi dulu bapak-bapak ibu-ibu di Madinah itu ada penduduk Yahudi. Orang-orang Yahudi dulu katanya dengan orang Madinah kalau berperang mereka, orang-orang Yahudi sering bilang begini, nanti akan muncul seorang nabi yang kami akan menjadi pengawalnya, nanti kami akan hancurkan kalian. Wah, sering ditakut-takuti nih orang Madinah. Halo? Halo? Masih fokus nggih? Alhamdulillah. Monggo diminum dulu Pak nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang-orang Yahudi dulu itu sering menakut-nakuti penduduk Madinah. Awas kalian, kalau datang Rasul terakhir, kami akan menjadi pengawalnya dan kalian akan kami musnahkan. Dan subhanallah orang-orang Madinah ini ternyata mereka lah yang berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka sesama mereka bilang begini, kita ini kan dari dulu kan sering diancam orang-orang Yahudi. Katanya akan muncul nabi terakhir. Ini loh nabi terakhirnya. Jangan sampai kita didahului oleh orang-orang Yahudi. Baiknya apa? Ya sekarang kita menjadi pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita didahului oleh orang-orang Yahudi. Maka setelah itu mereka menerima agama Islam dengan membawa harapan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami orang-orang Madinah terbagi menjadi dua suku. Nah ini suku
suku yang ada di Medina itu ada namanya suku Khazraj, ada namanya suku Aus. Mungkin panjenengan yang punya bacaan lebih pasti pernah dengar ini. Ada dua suku besar di kota Medina, namanya Aus, yang kedua Khazraj. Kami ini dua suku ini tidak berhenti peperangannya, konfliknya tidak pernah ada hentinya. Kami harapkan ketika kamu datang kepada kami, kamu bisa menyelesaikan konflik di antara kami. Maka Rasulullah SAW menyanggupi hal tersebut. Beliau menyampaikan, insya Allah saya akan menjadi penengah kalian yang ada di sana. Hadirin yang dirahmati Allah, dan itulah yang terjadi. Tahun berikutnya Rasulullah mengutus utusannya. Utusan Rasulullah diutus ke sana, Mus'ab bin Umair sebagai ustadznya. Jadi orang-orang Madinah itu sebelum menjadi tuan rumah, jadi Rasulullah itu sudah mengutus ustadz ke sana, Mus'ab bin Umair, untuk mengajarkan agama Islam. Kalau bahasa kita sekarang briefing. Di briefing mereka orang-orang Madinah ini supaya apa? Supaya menerima agama Islam. Akhirnya apa? Sudah terbentuklah orang-orang muslim yang ada di Madinah. Maka pada tahun 13 setelah diutusnya Kanjeng Nabi, Rasulullah SAW berhijrah dengan para sahabat. Apa yang terjadi, hadirin yang dirahmati Allah? Sesama orang-orang Madinah diakurkan oleh Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi jenengan bayangkan ratusan tahun berkonflik, tidak pernah berdamai selama ratusan tahun, hanya datang satu orang bisa damaikan semuanya. Ini kalau kita bicara beliau sebagai penengah. Oh itu kan Rasul, itu kan Nabi. Iya, Nabi itu ketika melakukan sesuatu, beliau pasti punya perhitungan. Rasulullah itu melakukan apapun ada perhitungan. Perhitungannya apa Bapak-bapak Ibu-ibu? Perhitungannya apakah yang saya lakukan ini bisa dicontoh oleh umat saya atau tidak. Artinya apa? Yang dilakukan oleh Rasulullah ini bisa kita lakukan juga. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau tidak memihak kanan, tidak memihak kiri. Ngaten nggih? Datang ke sana, mana ini suku Khazraj, mana ini suku Aus. Wah saya lebih senang sama Khazraj, saya tidak suka sama Aus, tebas Aus. Bukan kayak gitu Rasulullah. Saya suka sama Aus, saya tidak suka Khazraj, saya mihak ini. Tidak kayak gitu. Semuanya dirangkul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dirangkul. Maka kalau kita dalam organisasi juga kayak gitu. Mungkin ada yang begini, ada yang begitu. Perpecahan itu pasti ada. Dari zaman dulu ada perpecahan. Ada konflik, tapi apakah kita menjadi problem solver? Wah bahasanya ini. Iya, menjadi apa? Orang yang mencari solusi dalam permasalahan. Dirangkul semuanya Pak. Dan itulah yang terjadi. Penduduk Madinah yang dari dulu berseteru dan dari dulu berkonflik bisa disatukan dalam satu hari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya itu. Orang-orang Madinah yang dikenal dengan kaum Ansor itu dipersaudarakan dengan saudara-saudaranya. Ini kayaknya peringatan ini. Belum Mbak? Ya. Tapi kok hilang tadi Mbak? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sesama penduduk Madinah, sesama kaum Ansor disatukan oleh Rasulullah. Bukan hanya itu. Dengan penduduk Mekah yang hijrah yang disebut dengan muhajirin. Jadi antara kaum Ansor dan muhajirin juga disatukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka merasa seperti saudara. Ini kalau kita bicara saudara, apapun kita kasih nggak Pak? Halo. Jenengan kalau punya adik, punya kakak dikasih nggak kalau minta sesuatu? Kasih nggak? Kak minta rumah, bisa enggak? Kasih, Masya Allah. Orang PS hati, luar biasa. Baik-baik hati semuanya.
Kalau saya minta sesuatu bisa enggak, Pak? Apa? Apa aja bisa ya? Insya Allah. Nah, jangan percaya dengan insya Allah orang Indonesia. Orang Indonesia katanya, saya dulu ketemu bule. Kenapa katanya orang Indonesia itu kalau bilang insya Allah kok itu enggak katanya. Nanti kita ketemuan di sini ya, insya Allah. Berapa kali katanya itu. Saya punya guru dulu namanya Mr. Peter Medel. Wah, kok orang Indonesia kayak gitu katanya. Saya mau ketemu dengan dia, janjian, dia bilang insya Allah. Enggak datang katanya. Itu orang Indonesia, ya kayak gitu orang Indonesia katanya. Insya Allah itu artinya enggak. Tapi insya Allah kalau di sini benar-benar insya Allah nggih? Insya Allah, insya Allah. Khusus hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita bicara saudara, saudara itu pasti ringan kita dengan saudara kita. Jangan bayangkan antara kaum Ansor dengan Muhajirin itu tidak ada tali persaudaraan. Beda tempat, beda negara. Akan tetapi dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ada satu kejadian antara sahabat dari kaum Muhajirin dan sahabat kaum Ansor. Ini sahabat kaum Ansor, dipanggil ini sahabat kaum Muhajirin, saya lupa namanya siapa. Dikasih rumah, Pak. Saya punya beberapa rumah, silakan pilih rumahnya. Saya punya harta, silakan ambil setengahnya. Saya punya beberapa istri, silakan pilih yang mana. Bayangkan. Ada itu Pak dulu. Istrinya ada beberapa, pilih yang mana. Nanti kalau yang Anda pilih saya ceraikan, kemudian nikahi. Bayangkan itu Pak. Ada enggak yang kayak gitu sekarang ini? Enggak ada. Wah itu zaman dulu Pak, jangan dipraktekkan zaman sekarang, bahaya nih. Nanti viral. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, saya tidak mengambil contoh itu. Tapi kita belajar dari Rasulullah SAW bagaimana beliau itu memiliki jiwa persaudaraan dan mempersaudarakan pada umatnya. Dan itulah yang harus dimiliki oleh panjenengan semuanya sebagai pengurus pusat, sebagai ketua-ketua, sebagai para guru. Harus mempersatukan. Konflik-konflik yang ada di bawah, ya itu harus diselesaikan. Bukan mempersalahkan apa yang sudah terjadi, tapi mencari solusi. Dengan itulah kita sudah mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jangan bayangkan setelah Rasulullah di Madinah konflik selesai, jangan bayangkan seperti itu. Beliau sudah menjadi nabi dengan mukjizatnya, dengan kehebatannya. Tapi namanya manusia, dalam perjalanannya ada konflik antara kaum Ansor, ya kembali lagi suku Khazraj sama suku Aus. Masalah air hadirin, masalah air. Kemudian ada kaum dari suku Khazraj ini diganggu oleh suku Aus. Akhirnya muncul ya panggilan-panggilan rasis, kalau sekarang kita bilang rasis. Yang berbau sara. Kamu suku Khazraj, kamu suku Aus. Kamu adalah kaum yang lemah, kamu adalah ini, kamu dari suku ini, kamu dari bahasa ini, ras ini dan ini. Didengar oleh Rasulullah SAW. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah bilang, apakah perlakuan-perlakuan seperti ini layak kalian lakukan di hadapan Rasulullah SAW? Tetap ditegur oleh Rasulullah. Jadi jangan kita bayangkan Rasulullah itu nabi yang spesial, yang setelah itu tidak ada masalah. Banyak masalahnya. Jadi untuk mempersatukan umat, mempersatukan kaum muslimin itu tidak gampang hadirin. Ini sekarang kita bersatu nih. Nanti ke depannya akan ada konflik-konflik. Tapi tetap pakailah prinsipnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang selalu mendamaikan. Hatinya damai dan mendamaikan, tidak menyalahkan tapi mencari solusi dari setiap permasalahan. Shallu ala Nabi Muhammad.
Hadirin yang dirahmati Allah, ada satu hadis ini, insya Allah saya tutup dengan hadis ini nggih. Karena saya tahu yang ada di sini semuanya pendekar. Pendekar semua di sini nggih? Iya. Insya Allah. Insya Allah itu enggak, Pak. Enggak. Ini benar-benar pendekar sini. Saya jalan dari tadi lihat bapak-bapaknya jalannya tegak semuanya. Jadi saya ikut tegak tadi jalannya, supaya enggak kelihatan lemah. Ya, insya Allah panjenengan sehat, umurnya panjang, dan mudah-mudahan segala urusan dunianya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan akhiratnya juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, ada satu hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang bisa mengalahkan. Ini dengar baik-baik hadis ini. Laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang bisa mengalahkan. Innamasyadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Orang yang bisa menjaga dirinya agar tidak emosi, meluapkan emosinya. Marah itu wajar. Malahan ya aneh kalau misalnya ada manusia yang tidak marah. Tapi ketika marah, emosi itu berubah menjadi sebuah aksi, ini yang dicela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ingin jadi orang yang kuat, menurut kriterianya Kanjeng Nabi Muhammad adalah yang harus apa? Sabar. Yang sabar. Bukan yang wah yang hebat, yang jago yang ini. Tidak seperti itu. Akan tetapi yang sabar. Karena biasanya kalau sudah marah, manusia itu ya sudah lupa diri. Orang yang marah sama orang yang mabuk sama. Nggih, napa mboten, Mbak? Lupa diri. Makanya ini adalah pegangan insya Allah untuk kita semuanya. Buat saya, buat panjenengan semuanya. Kalau kita lagi marah, usahakan kita tahan emosi kita, maka insya Allah kita adalah orang-orang yang kuat. Dengan itu insya Allah panjenengan akan menjadi orang-orang yang lebih bijaksana lagi. Orang-orang yang lebih bijaksana itu lebih dicintai nggih, lebih disukai daripada orang yang sedikit-sedikit ngamuk, sedikit-sedikit teriak, sedikit-sedikit ini. Sabar, sabar dan sabar. Sebagaimana yang kita lihat dari contoh yang diperlihatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bayangkan Rasulullah itu orangnya lemah, bapak-bapak, ibu-ibu. Sahabatnya Rasulullah namanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Khattab dikatakan idza masya asra, kalau jalan cepat. Wa idza takallama asma, kalau bicara dengar orang-orang, banter suaranya. Wa idza daraba auja, kalau mukul sakit. Itu Sayyidina Umar. Kalau beliau naik kuda, di atas kuda kakinya sampai di tanah. Ini bukan kuda Indonesia, kuda Arab nih. Bayangkan tinggi besar, tapi takut sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bergulat sama Rasulullah, berantem sama Rasulullah, kalah Sayyidina Umar. Orang yang paling hebat bergulat di kala itu, ketika ditantang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kalah. Berarti Rasulullah itu bukan orang yang lemah, kuat secara fisik, tapi juga kuat secara batin. Sabar. Kalau bisa membalas semua, dibantai semuanya oleh Rasulullah, bisa sebenarnya. Kuat beliau Rasulullah. Akan tetapi itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, bahwa orang yang kuat itu bukan hanya yang kuat fisiknya, akan tetapi juga kuat hatinya. Selalu menahan amarah dan emosinya. Insya Allah manfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita dalam momentum halal bihalal ini saling memaafkan satu sama lain. Semua kita saling berjabat tangan, ya, ada yang hadir ataupun yang tidak hadir, saling memaafkan satu sama lain. Apapun kesalahannya dimaafkan, yang lahir ataupun yang batin,
supaya semua dosa-dosa kita insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyuwun pangapunten Ustaz, kepareng dipun paringi donga panutup. Liridha illa wa li syafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha PSHT ya Allah jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la fina wa la bainana syaqiyya wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma ighfir mautana wa mautal muslimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Biniyatil qabul. Al-Fatihah. Ya, kaaturaken agunging panuwun dumateng Habib Saleh Al-Jufri ingkang sampun kepareng paring nasihat-nasihat menika jumbuh kalian menapa ingkang dados tema pepanggihan wonten ing siang menika nggih menika karyenak tiasing sesami leladi sesamining dumadi. Karyana nggih karyenak biasanipun dipun singkat mekaten. Karyenak menika ndadosaken enak, ndadosaken sekeca tias menika raos utawi nggih manah sesami dumateng sesami.